Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi di WhatsApp kami di 0812 di 8788 di 3723. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun ada yang ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadrian Mainer Taslim selaku Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hadrian, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas David. Kabar baik. Terima kasih Pak Hadrian sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan kembali melanjutkan penguatan Pak, dan beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini secara teknikal level 6950 tampaknya masih mampu dipertahankan. Bagaimana analisis Anda? Ya, kalau kita lihat dengan penguatan hari ini ISG tampaknya bisa berhasil melampaui resisten dia di area 6959 ya. Jadi potensi resisten di angka 7100 katanya akan diuji untuk sepekan ke depan gitu, Mas David. Baik, tapi dalam jangka pendek, terutama untuk perdagangan esok hari, kemana arah pergerakan IHSG dengan penguatan yang terjadi hari ini, Pak? Iya, kelihatannya untuk sepekan ini kita akan berkutat di area sekitar 6971 sampai area 7000 dulu nih, gitu kan. Nanti sebelum menguji level 7100. Jadi saya lihat ke depan akan jadi area uji resisten dulu di level 7000 ini, level psikologis resisten yang di market saat ini. Baik, apakah juga ada perhitungan dari sisi posisi penutupan nantinya, Pak Hadrian, ketika penutupan lebih mengarah kepada penguatan terbatas begitu dan 6950 ditinggalkan oleh IHSG. Apakah ini mempengaruhi proyeksi tidak, Pak, untuk jangka pendek dari posisi pergerakan IHSG? Enggak sih Pak, ini sebenarnya masih bagus dan secara teknikal memang kita udah melihat ini resistennya di 6959 sampai 6971. Jadi ini memang area-area uji resisten jangka pendek. Tapi kita lihat sih ini potensi menguatnya lebih kencang sekarang dibanding potensi melemahnya sih. Baik, maksudnya dalam hal ini support berapa yang mungkin bisa diperhatikan ketika skenario menuju 7000 masih tetap terjaga, Pak Hadrian? Iya, support yang bisa kita lihat adalah di MA10 sekitar area 6104 saat ini untuk IHSG. Nah, selama bertahan di atas level tersebut, maka peluang menuju level 7000 masih lebih terbuka lebar dibanding proses menuju ke bawah supportnya. Baik, analisis dan review pergerakan indeks harga saham gabungan Pak Hadrian. Tapi sebelum kita ulas dari sektor transportasi dan logistik, saya akan coba kembali berbincang bersama dengan Bapak Hadrian Mainer Taslim, Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Kita ke teknologi terlebih dahulu, pemirsa, yang hari ini juga menopang dari indeks harga saham gabungan dan cukup menyita dari perhatian dari para investor di sepanjang perdagangan hari ini. Pak Hadrian, langsung saja kita ke Goto, Pak. Bagaimana analisis Anda penguatan yang terjadi dan sudah bergerak kembali di level Rp90 per sahamnya? Aksi borong yang dilakukan oleh direksi di pekan lalu tampaknya memberikan dampak yang cukup signifikan. Ya, Goto hari ini sangat bagus ya, dia berhasil menembus MA10-nya kembali, jadi ada sinyal spekulatif beli sebenarnya di Goto, dan berhasil berada di atas level support 89. Apalagi hari ini diiringi dengan volume transaksi yang cukup besar ya, 493 miliar kira-kira hari ini transaksi. Itu 1,9 kali kira-kira dibanding rata-rata transaksi dia selama 1 bulan. Jadi ini kenaikannya diiringi dengan volume, jadi sehingga ini sangat baik ya bagi investor ya untuk menjadikan sinyal spekulatif beli di Goto ini. Secara teknikal ada level support berikutnya di MA20 di area 96 dan di area berikutnya resistennya di MA50 di angka 106. Jadi ini akan jadi area-area berikutnya bagi investor untuk dilihat nih apakah mampu menembus resistennya apa tidak gitu. Artinya momen dari spekulatif buy-nya idealnya di level berapa, Pak Hadrian? Untuk entry sebenarnya bagusnya di atas level 87 ya. Jadi antara 87 sampai 90 ini adalah area entry untuk masuk ya bagi spekulatif beli, bagi investor-investor yang saat ini lagi lihat di hari ini, di market hari ini. 87 sampai 90 dengan level support Anda bisa batasi di low yang kemarin di level 83.
Baik, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Hadrian, dan menanyakan saham Goto. Tampaknya ini tidak menyebutkan nama dan lokasi ini. Sore, salam Gojek Driver Indonesia. Sudah average down di 91. Bisakah berapa hari ke depan untuk ke harga 100? Analisis review singkat saja, tadi juga sempat kita ulas, Pak Hadrian, peluang Goto untuk kembali ke level 100, Pak. Peluangnya sangat besar ya, season pertama di area 96 ya Pak. Jadi itu akan 96 sampai 100 ya, itu akan jadi area terdekat kita itu dalam jangka pendek Pak. Dan itu akan menguji level MA20, jadi kurang lebih jangka pendeknya akan menguji level tersebut kok. Baik, dengan melakukan average di harga 91 tidak masalah, Pak Hadrian? Tidak masalah, cukup bagus. Tapi saya nggak tahu average totalnya berapa gitu ya. Tapi untuk 91 tuh cukup entry yang level cukup oke kok. Kan sekarang tutupnya di 90 nih sebelum closing ya. Masih area harga sekarang kan. Iya. Masih oke. Data yang tertera di WhatsApp ini ada di 12.354 lot ini, Pak Hadrian. Oh iya. Ya, masih oke kok. Itu saya rasa volume juga masih bagus, likuiditas juga masih 200 sampai 400 miliar, jadi masih liquid ya, masih aktif diperdagangkan, jadi masih bisa di-hold. Kecuali kalau udah sepi gitu ya, baru kita agak-agak khawatir gitu. Ya, analisis saham Goto yang hari ini menopang indeks harga saham gabungan kembali di level Rp90 per saham. Tadi sudah disampaikan support dan resisten yang bisa diperhatikan dengan target price 96. Ketika ini berhasil ditembus, ada potensi Goto untuk kembali ke 106. Sementara level entry yang direkomendasikan di 87 hingga Rp90 per sahamnya. Sementara support yang bisa diperhatikan di posisi low beberapa waktu yang lalu di level Rp83 per sahamnya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hadrian, sebelum tadi di tengah talk show, kita juga sama-sama saksikan pergerakan dari IDX transportasi dan logistik ini. Ini cukup mendominasi, memimpin pergerakan sektoral di sepanjang tahun 2023. Bagaimana Anda melihat prospek dari sektor ini, kemudian saham-saham apa saja yang masih direkomendasikan mengingat kinerja mereka di semester pertama juga masih oke sampai sejauh ini? Iya, untuk IDX transportasi, ya saat ini sih ISG, IDX transportasi sektoral secara 2023 emang penguatannya sangat signifikan ya, dari awal tahun di 1588, saat ini ditutup di 1852 ya, jadi cukup besar ya. Untuk transportasi sendiri mungkin ada beberapa komponen ya, itu market cap aja yang bisa lihat saham-saham yang masuk ke IDX Trans ya. Di sini sebenarnya saya cek datanya, market cap terbesar di ini ada di Timas ya. Timas emang menguat cukup ini ya di tahun 2023 ya. Timas ada aksi stock split juga, ada SMDR dan ada Bluebird nih untuk aksi transportasi. Nah ini mungkin banyak disupport oleh Bluebird ya, yang 2023 dari harga 1.330 sekarang ditutup di 2.200 nih. Jadi yang menopang IDX ini komponen terberatnya adalah di Bluebird nih dan ASA ya. ASA juga signifikan juga ya, dari 690 sempat ke 1.420 walaupun sekarang di level 1.005. Tapi penguatannya kan dari 600 kan hampir 2 kali ya gitu ya. Jadi ini emang yang dua saham ini, ASA dan BIRT nih, yang menopang indeks transportasi yang menguat sepanjang 2023. Oke. Analisis secara teknikal dan rekomendasinya untuk BIRT, penutupan hari ini di 2.200 menguat di 1,38%. Penguatannya juga cukup signifikan dari harga 1.600-an di April. Posisi saat ini sudah di atas 2.000-an, Pak Hadrian. Iya. Saat ini Bluebird sebenarnya adalah di area distribusi ya, karena sudah nembus ke bawah level MA50 nih, dari tertinggi di level di 2.430. Jadi saat ini teman-teman, Bluebird sebenarnya secara chart cenderung sedang distribusi karena sudah tembus area MA50. Jadi kalau buat teman-teman yang masih hold harga bawah, saran saya jaga keuntungan dengan trailing stop nih. Jika dia besok bikin new low lagi, Anda mungkin boleh take profit sebagian-sebagian karena sudah naik cukup signifikan ya dari awal tahun. Seperti itu sih sarannya. Dari BIRD kita beralih ke saham lainnya untuk ASA, Pak. Adi Sarana Armada Tbk. Ya, ASA sebenarnya sudah sinyal distribusi juga sejak akhir Juli ya. Ketika dia tembus MA50 di tanggal 1 Agustus itu kan turunnya 9,3% tuh agak signifikan. Nah itu sampai sekarang terus turun dari level 1.285 sampai sekarang di 1.005. Jadi ini sudah mulai distribusi pelan-pelan ya.
Karena awal tahun dia masih berkutat di harga 680 sampai 700, sekarang udah di sempat 1.400, sekarang udah di area 1.000. Ini udah area distribusi teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah punya dari awal tahun sih harusnya sudah mulai distribusi ya teman-teman. Sudah mulai mungkin switching ke saham lain yang masih potensial naik. Ini kan udah kembali ke downtrend jangka pendek ini saham ini. Baik, analisis untuk BIRD dan juga ada ASA. Sambil menunggu beberapa grafis updatean penutupan di sesi kedua hari ini, saya juga akan membahas dari saham lainnya. Ada Jasa Marga ini hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ini kebetulan juga ada penanya yang masuk, Pak Hadrian, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Dengan penguatan Jasa Marga hari ini masih direkomendasikan buy tidak ketika sesi pertama dibuka esok hari, Pak Hadrian? Nah, sebenarnya Jasa Marga ini agak tricky karena naiknya ini agak anomali. Jadi biasanya candle-nya nggak pernah se ekstrim ini. Nah, ini naiknya kan hari ini 8,7% ya, ditutup di 4.010. Secara teknikal sebenarnya adalah di area resisten nih, di area 3990 nih, area tertinggi di 3 bulan terakhir. Jadi kalau buat saya Jasa Marga saya lebih cenderung untuk take profit, dan jika belum punya posisi saya cenderung untuk wait and see dulu gitu ya, lebih cenderung menghindari dulu karena ini masih area sepertinya cuma menguat jangka pendek atau terbatas sekali karena terlalu ekstrim gitu. Jadi saya tunggu konsolidasi lagi untuk titik entry yang lebih baik momennya gitu. Profil resikonya cukup tinggi begitu, Pak? Ya, udah agak ketinggalan Pak, karena kenaikan 8,7% di hari ini cukup signifikan ya, cukup ekstrim. Biasanya ini akan ada take profit jangka pendek dulu sebelum nanti kembali uptrend atau tidak gitu Pak. Baik, profit taking sebagian begitu Pak Hadrian, kalau ingin buyback kembali nanti di level berapa Pak? Kalau saya take profit sebagian saya akan buyback lagi di area 3.800-an Pak. Nanti akan cenderung moving average-nya akan jadi support baru di area 3.800. Baik, updatean untuk Jasa Marga yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Tadi juga disampaikan rawan untuk profit taking bagi yang sudah ambil posisi, lebih direkomendasikan untuk profit taking sebagian dan nanti direkomendasikan untuk masuk kembali di level 3.800-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hadrian, saya akan coba sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, di mana pemirsa indeks harga saham gabungan ditutup akhirnya di zona hijau dengan mengalami penguatan di 0,52%. Hingga penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan mampu mempertahankan posisinya di level 6.950-an, tepatnya di 6.957,835. Sementara beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Untuk posisi MNC 36 mengalami penguatan di 0,20%. Kemudian juga Jakarta Islamic Index menguat di 0,56%. Dan selanjutnya LQ45 juga menguat seiring penguatan indeks harga saham gabungan di 0,60% di 964,029. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini, dipimpin oleh sektor infrastruktur menguat di 1,81%, teknologi di 1,56%, konsumsi primer melemah di 0,29%, transportasi dan logistik hari ini tertekan di 0,21%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers, di antaranya adalah dari teknologi ada Goto, tadi pun juga sempat kita ulas, ditutup di level 91, kemudian juga ada Aman Mineral, ditutup di 4.470. Jasa Marga baru saja kita ulas, hari ini juga masuk ke dalam deretan top gainers di level 4.010, dan PGEO masih melanjutkan penguatan dan ditutup di level 1.295. Sementara posisi saham-saham yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini ada CPRO tertekan di level 61, ada Adaro Mineral juga melemah di 1.215, BKSL ditutup melemah di 54 dan MBMA tertekan di 755. Updatean penutupan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.